Coba bayangkan, hidup Anda bisa berubah drastis hanya dalam 3 hari. Kelihatannya mustahil ya, seperti sulap. Tapi apa jadinya jika saya bilang, realita yang Anda jalani hari ini, kesuksesan, hubungan, bahkan dompet Anda yang selalu tipis, semuanya itu cerminan dari cara pandang Anda sendiri? Bayangan diri Anda yang tertanam dalam pikiran, bahkan tanpa Anda sadari, itu yang membentuk segalanya. Percaya atau tidak, ini tantangannya. Ikuti sampai akhir. Kalau sampai 3 hari berlalu dan Anda masih merasa sama saja, mungkin memang lebih baik Anda lanjutkan hidup seperti biasa. Dulu, saya sendiri sering menatap cermin dan melihat seorang pecundang. Bukan kata-kata, tapi perasaan itu menusuk dalam. Bayangan saya, pemuda putus sekolah berpindah-pindah kerja, penghasilan pas-pasan, baju selalu itu-itu saja, bahkan kemeja usang kesayangan yang bikin gerah di siang hari, yang lebih gila lagi. Saya merasa itu takdir, seperti sudah tertulis, begitulah hidup saya. Pernah merasa begitu? Terperangkap di balik dinding, tak kasat mata antara Anda dan hidup yang diidamkan. Kita sering terjebak, terbiasa dengan bayangan diri yang kurang, yang merasa tak berdaya, tak punya potensi besar. Alhasil, dunia pun memperlakukan kita seperti itu. Bayangan diri kita menentukan sikap, cara bicara, relasi, dan yang paling penting, keyakinan kita akan potensi sendiri. Yang lebih parah, kebanyakan orang tak pernah mempertanyakannya. Mereka menerima skenario itu sebagai takdir, padahal itu cuma ilusi, kebohongan yang terulang sampai kita sendiri mempercayainya. Merubah bayangan diri bukan dimulai dengan keajaiban, tapi selembar kertas kosong. Suatu hari, saya duduk dan menulis detail siapa diri saya yang diinginkan. Bukan angan-angan, tapi konstruksi yang terencana. Bagaimana orang ini bergerak, berpakaian, berapa penghasilannya, sikapnya dalam rapat, siapa teman-temannya, pikiran apa yang selalu dipupuknya. Saya gambarkan semuanya. Saya cari referensi, orang-orang yang saya kagumi, bukan untuk meniru tapi mengambil kualitas spesifik, keanggunan seseorang, ketenangan orang lain, kepercayaan diri yang lain lagi. Saya mulai membangun saya yang baru. Awalnya terasa aneh, karena belum ada hasil yang terlihat, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam. Saat membiarkan diri membayangkan versi baru, Anda akan bergerak berbeda. Meski tak terlihat orang lain, Anda merasakannya, dan disitulah semuanya bermula. Sejak kecil saya terkesan melihat ayah teman saya berjalan tenang dan elegan. Bertahun-tahun kemudian, saya adopsi gaya itu, tanpa tergesa-gesa, dengan penuh percaya diri. Sampai sekarang, jarang sekali Anda melihat saya berlari-lari atau terburu-buru. Bayangan itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Banyak yang menyabotase diri karena takut terlihat sombong, takut gagal lagi, takut dihakimi. Tapi tanya diri Anda, apa yang lebih menakutkan? Berubah dan mengambil risiko menjadi luar biasa, atau menghabiskan 30 tahun lagi menjalani hidup yang tak memuaskan? Lebih jauh lagi, siapa yang mengajarkan pandangan terbatas itu? Keluarga, sekolah, masyarakat? Berapa banyak Anda tidak bisa yang Anda dengar sebelum mencoba? Berapa banyak itu bukan untuk Anda? Berapa kali Anda mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, padahal Anda merasa tercipta untuk sesuatu yang lebih besar? Ada penelitian, Dr. Carol Dweck dari Stanford tentang mentalitas tetap versus mentalitas pertumbuhan. Dia membuktikan bahwa cara pandang kita mempengaruhi kemampuan kita untuk berkembang. Orang yang percaya pada kualitas yang tak bisa diubah, cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah, dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Sedangkan yang percaya pada perubahan, pembelajaran, dan pengembangan, mengubah kegagalan menjadi pendorong. Dan semuanya berawal dari bayangan diri. Saya tinggalkan pekerjaan yang dianggap tak penting, hidup yang terbatas, dan bangun perusahaan internasional. Tapi semua itu tak akan terjadi tanpa terlebih dahulu menulis ulang bayangan diri saya. Tindakan datang kemudian, hasil pun kemudian, tapi titik balik sesungguhnya adalah saat saya memilih untuk mengubah cara pandang saya. Jadi, langkah pertama untuk mengubah semuanya dalam 3 hari adalah tulis bayangan diri Anda yang baru.
Jangan tunggu sampai siap. Jangan tunggu uang, kesuksesan, pengikut atau validasi dari luar. Ciptakan di atas kertas versi diri Anda yang paling kuat, lalu bacalah dengan keras, rasakan, percaya, kenakan bayangan itu. Karena cara pandang Anda menentukan tindakan Anda, dan tindakan Anda menentukan segalanya di sekitar Anda. Sekarang saya bertanya, jika Anda tak terbatas oleh apapun, siapa Anda? Hidup seperti apa yang akan Anda jalani? Anda bukannya terjebak dengan apa adanya, Anda hanya terbiasa, dan kebiasaan bisa diubah. Jika Anda berani memulai, jika Anda menginginkan sesuatu yang baru dalam hidup, Anda perlu menciptakan ruang untuk itu. Dan seringkali, ruang itu bukan fisik, ruang mental, emosional, energi. Ruang yang ditempati oleh keyakinan lama, pola lama, dan terutama bayangan diri yang Anda ngotot pertahankan meski tahu itu tak berguna lagi. Saya menemukan ini saat menyadari bahwa saya membawa keyakinan bahwa saya tak pantas mendapatkan kemakmuran. Selama gagasan itu ada, tak akan ada perubahan nyata. Maka saya mulai menciptakan lingkungan dari apa yang ingin saya jalani, meski tanpa bukti nyata. Saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah menjadi orang yang ingin saya jadi. Dan ini terlihat gila bagi sebagian orang. Saya membawa uang tunai dalam jumlah tertentu, meskipun sebagian besar palsu. Uang asli di depan, sisanya kertas, tapi punya berat, volume, dan tekstur. Pikiran sadar saya tahu itu palsu, tapi pikiran bawah sadar hanya merasakan dan percaya. Lama-kelamaan, itu menjadi nyata. Dan hari ini, saya jarang sekali menggunakan uang tunai, tapi tetap membawa sekitar $3.000. Bukan untuk pamer, tapi karena itu mewakili sesuatu. Mewakili bayangan seseorang yang makmur, percaya diri, yang punya akses ke apapun yang diinginkannya. Ini bukan soal uang itu sendiri. Ini tentang menciptakan lingkungan hidup yang diinginkan sebelum terwujud. Karena alam semesta merespon siapa Anda, bukan apa yang Anda katakan inginkan. Jadi jika Anda menginginkan kelimpahan, bertindaklah seperti orang yang berlimpah. Meskipun masih membayar tagihan yang terlambat, kenakan pakaian terbaik Anda, rawat diri Anda, hadir di tempat-tempat seolah Anda tahu Anda berharga. Ini mengubah energi Anda, getaran Anda, dan ya, realita Anda. Saya ingat suatu hari saya lewat di depan toko sepatu mewah di Toronto. Saya tak bisa membeli apapun di sana, tapi saya melihat sepasang sepatu di etalase dan berpikir, suatu hari saya akan punya sepatu seperti itu, dan saya kembali ke sana. Bukan hari itu juga, tapi kemudian. Hari ini, sepatu saya dibuat khusus di Italia oleh Artioli, salah satu pembuat sepatu terbaik di dunia. Tapi semuanya berawal dari sebuah keputusan. Keputusan untuk membiarkan diri menginginkan, membayangkan, bermimpi, meski tampak tak terjangkau. Ini berlaku untuk semua bidang kehidupan Anda. Ingin hubungan yang lebih baik? Mulailah memperlakukan diri Anda seperti seseorang yang layak dicintai. Ingin pekerjaan yang lebih baik? Berpakaian dan berperilaku seperti seseorang yang sudah berada di level tersebut. Ingin lebih damai? Singkirkan semua yang mencuri ketenangan Anda. Berita negatif, obrolan yang tak penting, perbandingan yang tak bermakna. Ciptakan ruang emosional agar kedamaian bisa hadir. Saya melihat banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu, lelah, semuanya sulit. Tapi mereka terus memberi makan lingkungan internal dan eksternal, yang tak lagi punya tempat dalam babak baru yang ingin mereka tulis. Ini seperti mencoba mengisi cangkir yang sudah meluap. Tak ada yang baru masuk karena Anda belum berani mengosongkannya. Dan saya tidak mengatakan ini mudah. Anda akan merasa konyol beberapa kali, akan mempertanyakan apakah ini masuk akal. Tapi izinkan saya mengatakan, tidak perlu masuk akal sekarang, akan masuk akal nanti. Ketika Anda melihat ke belakang dan menyadari bahwa keputusan untuk berperilaku seperti yang sudah Anda inginkan adalah awal dari semuanya. Ada penelitian yang membuktikannya. Universitas Harvard melakukan eksperimen dengan 2 kelompok. Satu kelompok diarahkan untuk bertindak seolah-olah mereka sudah sukses dalam karier mereka, meski tanpa perubahan nyata dalam pekerjaan mereka. Kelompok lain menjalani rutinitas mereka. 3 minggu kemudian,
Kelompok yang mensimulasikan kesuksesan mengalami peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri, pengambilan keputusan, dan kinerja secara umum. Dan tahukah Anda mengapa? Karena otak percaya apa yang Anda ulangi dengan emosi. Ia tidak membedakan yang nyata dengan yang dibayangkan secara intens. Anda tidak butuh $1 juta untuk hidup seperti orang yang makmur. Anda butuh perilaku baru. Anda butuh pola emosional baru. Anda terutama butuh keberanian untuk menciptakan lingkungan internal dari apa yang ingin Anda lihat di luar. Saya melihat ini terjadi dalam hidup saya, bukan dalam semalam. Tapi cukup cepat untuk terlihat seperti keajaiban. Padahal itu bukan keajaiban, itu keputusan. Pengulangan kepercayaan. Dan jika Anda melakukan ini hanya selama 3 hari, dengan kehadiran, dengan niat, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda. Percakapan yang tak terduga, ide yang sebelumnya tak muncul, perasaan ringan, undangan yang tak terduga. Dunia mulai bergerak karena Anda yang bergerak lebih dulu. Dan mungkin ini bagian tersulit untuk diterima. Dunia tidak berubah agar Anda mulai berubah. Anda berubah, lalu dunia ikut berubah. Itulah urutannya, itulah rahasianya. Dan itu dimulai sekarang dengan Anda. Selama 3 hari berkomitmenlah pada sesuatu yang sederhana, tapi ampuh. Berpakaian, berpikir, berbicara, dan bertindak seperti orang yang Anda gambarkan di atas kertas. 3 hari, bukan janji untuk seumur hidup. Tidak mengharuskan Anda meninggalkan semuanya dan pindah negara. Ini komitmen singkat, tapi mendalam, dengan bayangan yang ingin Anda teguhkan sebagai identitas baru Anda. Dan jika Anda melakukannya dengan jujur, dengan kehadiran, Anda akan menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memperkuat versi baru Anda ini. Ketika saya memutuskan untuk menjadi orang yang berbeda, sukses, dihormati, saya tahu bahwa hanya berpikir atau bermimpi saja tidak cukup. Saya harus bertindak seperti orang itu, meskipun awalnya terasa tidak nyaman, artifisial. Karena apa yang tampak tidak alami adalah refleksi paradigma lama yang menolak perubahan. Dan saya perlu mematahkannya. Begitulah saya memutuskan untuk selalu berpakaian rapi. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Saya punya satu setelan jas tua, kasar, berat, yang membuat kaki saya sakit, tapi tetap saja, saya memakainya dengan penuh kewibawaan. Dan saya membayangkan setiap hari, seperti seseorang yang suatu hari nanti akan memiliki puluhan setelan jas yang dibuat khusus. Bukan untuk terlihat penting, tapi karena bayangan itu mewakili organisasi, rasa hormat, postur tubuh yang baik. Hari ini, saya memiliki lebih dari 60 setelan jas yang dibuat khusus, tapi yang terpenting bukanlah pakaiannya, melainkan apa yang diwakilinya. Mewakili komitmen yang saya buat pada diri sendiri untuk hidup sesuai dengan bayangan diri saya yang baru. Inilah intinya, temukan kebiasaan yang menegaskan bayangan baru yang sedang Anda bangun. Tidak perlu mahal, tidak perlu hebat, harus konsisten, bangun lebih awal, membaca setiap hari, berjalan dengan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih jelas, bertatapan mata, mengatur keuangan Anda, menepati janji Anda. Semua ini memperkuat identitas, dan otak Anda mulai memahami bahwa bayangan baru itu bukan lagi mimpi yang jauh, sedang dijalani saat ini. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa tindakan kecil sehari-hari yang mencerminkan identitas yang diinginkan memiliki kekuatan untuk memprogram ulang otak. Seolah-olah dengan berperilaku seperti orang yang ingin Anda jadi, Anda mulai membangun koneksi saraf baru yang memperkuat identitas baru ini. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang merasa terjebak, berpikir untuk berubah, tapi terus bertindak seperti biasanya. Dan otak memperkuat bayangan lama. Mengubah tindakan adalah satu-satunya jalan nyata untuk mengubah siapa Anda. Saya melakukan ini setiap hari, kadang-kadang lelah, kadang-kadang tanpa melihat hasil, tapi saya terus melakukannya. Saya membaca buku-buku seperti How Showmanship Sells, karya Elmer Letterman. Saya mengambil ide-ide tentang postur, sikap, dan citra. Saya membayangkan bagaimana orang-orang sukses berperilaku, dan mencoba membawa itu ke dalam kehidupan sehari-hari saya.
Meskipun saat itu saya sedang bekerja sebagai petugas kebersihan dan membersihkan toilet. Karena apa yang saya lakukan tidak menentukan siapa saya. Yang menentukan adalah bagaimana saya melakukannya. Anda bisa mulai sekarang. Pikirkan, jika orang yang ingin Anda jadi bangun di tempat Anda besok, apa yang akan dia lakukan secara berbeda? Bagaimana dia merawat tubuhnya? Dengan siapa dia akan terhubung? Apa yang akan dia hentikan untuk ditoleransi? Apa yang akan dia katakan pada dirinya sendiri saat menatap cermin? Jawab itu dan bertindaklah sesuai. Ini latihannya. Ini tantangannya. Selama 3 hari. Karena setelah 3 hari tindakan yang selaras, Anda akan mulai merasa berbeda. Dan ketika perasaan berubah, perilaku berubah. Dan ketika perilaku berubah, hasil mulai muncul. Lalu, Anda menjadi bukti hidup bahwa semuanya dimulai dari dalam keluar. Banyak orang berpikir bahwa mereka membutuhkan motivasi untuk memulai. Tapi yang Anda butuhkan sebenarnya adalah langkah pertama. Karena motivasi tidak datang sebelum tindakan, ia datang setelah gerakan, setelah mikro hasil pertama, setelah percikan perubahan pertama. Dan Anda perlu berkomitmen untuk ini tanpa mengharapkan jaminan apapun, tanpa kepastian. Karena kepastian datang ketika Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa. Hidup saya berubah ketika saya berhenti menunggu sampai merasa siap. Dan saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah siap. Dan jika ada satu hal yang saya pelajari, ialah ketika Anda mengubah perilaku Anda, alam semesta merespon. Kesempatan muncul. Orang-orang yang tepat muncul. Pintu terbuka. Bukan karena keajaiban, tapi karena energi Anda berubah. Frekuensi Anda berubah. Kehadiran Anda berubah, dan dunia tidak punya pilihan selain mengikuti. Oleh karena itu, selama 3 hari, hiduplah seperti orang yang ingin Anda jadi. Meskipun belum ada yang memperhatikan, meskipun Anda masih baru memulai. Karena 3 hari ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda. Dan semua yang perlu Anda lakukan adalah mengambil langkah pertama dan terus berjalan. Pernahkah Anda berpikir bahwa citra diri Anda mungkin bahkan belum Anda pilih sendiri? Sebagian besar orang hidup dengan identitas yang dibentuk di masa lalu, seringkali di masa kanak-kanak, berdasarkan opini, penghakiman, komentar, dan pengalaman yang tidak mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Anda mendengar itu bukan untuk Anda, ketika masih kecil dan menganggapnya sebagai kebenaran. Selama 30, 40, 50 tahun. Dan yang lebih buruk, tidak pernah mempertanyakannya. Kita diprogram sejak dini. Anda mendengar ayah Anda mengeluh tentang uang. Ibu Anda mengatakan bahwa orang kaya itu egois. Guru Anda menyatakan bahwa kesuksesan hanya datang dengan ijazah, dan Anda menyerap semua itu sebagai bagian dari identitas Anda. Tapi tidak satu pun saat Anda berhenti untuk bertanya, apakah ini masuk akal bagi saya? Apakah ini benar? Atau hanya warisan emosional yang diwariskan tanpa filter? Saya ingat ketika saya bertemu Ray Stanford, cara dia berperilaku, cara dia berjalan, bagaimana dia selalu punya uang di sakunya, bagaimana dia berbicara dengan penuh keyakinan. Itu membuat saya terkesan. Dia memperkenalkan saya pada buku Think and Grow Rich, dan itu seperti pintu baru telah terbuka. Saya mengerti bahwa saya bisa menulis ulang kode saya. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah mulai mengamati keyakinan yang telah saya terima tanpa disadari. Keyakinan tentang uang, tentang kesuksesan, tentang apa yang mungkin bagi seseorang seperti saya. Dan saya menyadari bahwa tidak satu pun dari itu benar-benar milik saya. Itu adalah fragmen kehidupan orang lain yang menempel pada diri saya. Dan ini terjadi pada banyak orang. Anda hidup dengan membatasi diri, bukan karena tidak mampu, tapi karena diprogram untuk percaya bahwa Anda tidak mampu. Dan pengulangan memperkuat pemrograman ini. Semakin Anda mengulangi bahwa sulit untuk mendapatkan uang, bahwa Anda tidak beruntung dalam cinta, bahwa Anda tidak pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka otak Anda semakin mengingat itu sebagai pola tetap. Dan ketika Anda mencoba sesuatu yang berbeda, sistem internal Anda sendiri mulai menyabotase. Bukan karena jahat, tapi karena ia dilatih untuk menjaga konsistensi dengan citra yang Anda yakini benar.
Ada konsep dalam psikologi yang disebut disonansi kognitif. Ketika tindakan Anda bertentangan dengan citra diri Anda, otak Anda mencoba untuk menyelaraskan semuanya kembali. Dan ia melakukan ini dengan mengubah citra atau menyabotase tindakan Anda agar semuanya kembali ke normal. Dan pilihan mana yang menang, yang memiliki pengulangan, emosi, dan kekuatan lebih besar. Dan sayangnya sebagian besar mempertahankan citra diri lama. Karena lebih familiar, lebih nyaman, lebih aman, meskipun menyakitkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengubah hidup Anda perlu mulai memprogram ulang citra ini di tingkat yang paling dalam. Anda perlu mengamati setiap pikiran yang memperkuat identitas lama dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Tidak cukup hanya berpikir positif sesekali. Anda perlu hidup seolah-olah versi baru itu sudah nyata. Dan ulangi itu dengan niat sampai otak Anda mengerti bahwa ini adalah kebenaran baru. Saya mulai melakukan ini sebelum saya mendapatkan hasil apapun, sebelum memiliki perusahaan, sebelum menulis buku, sebelum memberikan ceramah di seluruh dunia. Saya sedang membersihkan lantai dan mengatakan pada diri sendiri, Anda seorang pemimpin, Anda menginspirasi orang, Anda makmur. Dan pada awalnya tampak aneh, hampir konyol, tapi itu perlu, karena saya sedang menanam pola baru, cerita baru. Dan ini membutuhkan ketekunan. Hari ini studi menunjukkan bahwa otak dapat dibentuk. Neuroscience menyebutnya neuroplastisitas. Anda dapat secara harfiah menciptakan koneksi saraf baru berdasarkan apa yang Anda ulangi dan jalani dengan emosi. Tapi pola lama tidak hilang karena Anda memahaminya secara intelektual. Ia hanya kehilangan kekuatan ketika Anda berhenti memberinya makan dengan perilaku dan mulai berinvestasi dalam hal yang baru. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, siapa yang memprogram citra yang saya miliki tentang diri saya? Dan saya ingin terus hidup sesuai dengan itu, karena kebebasan sejati dimulai pada saat Anda mengambil tanggung jawab atas citra itu. Ketika Anda berhenti menyalahkan orang lain, keadaan, masa lalu, dan memutuskan, mulai sekarang saya yang memilih siapa saya. Ini bukan kesombongan, ini kekuatan, dan kekuatan inilah yang mengubah segalanya. Karena ketika Anda memutuskan untuk melihat diri Anda berbeda, Anda mulai bertindak berbeda. Dan dunia merespon hal itu secara tak terelakkan. Ia mencerminkan apa yang Anda proyeksikan. Dan jika proyeksi Anda berubah, semuanya berubah bersamanya. Anda tidak terjebak dalam sejarah Anda. Anda terjebak dalam identitas yang Anda ambil dari sejarah itu. Dan identitas itu dapat ditulis ulang kapan saja, asalkan Anda berani mempertanyakan semua yang telah diprogram dalam diri Anda hingga hari ini. Dan memutuskan secara sadar siapa yang ingin Anda jadi mulai sekarang. Begitulah cara memprogram ulang citra diri Anda dimulai. Dan begitulah, hanya dalam 3 hari, hidup Anda dapat mengambil arah yang sama sekali berbeda. Karena bukan waktu yang mengubah segalanya, keputusanlah yang mengubah segalanya. Dan keputusan itu bisa terjadi sekarang. Pernah merasa terjebak, rasa kayak ada tembok tak kasat mata yang membatasi potensimu? Sebenarnya, kunci utamanya ada di dalam diri kita sendiri. Gimana kita memandang diri, itulah yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Bayangan diri kita itu seperti kanvas, dan hidup kita adalah lukisannya. Kalau kita nggak berani ubah goresan pensilnya, ya gambarnya nggak akan pernah berubah secanggih apapun cat yang kita pakai. Mau sukses? Mulai sekarang juga. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Kalau kamu merasakan getaran yang sama, kalau ada sesuatu yang menyentuh hatimu, jangan berhenti sampai di sini. Video selanjutnya akan membawamu lebih dalam lagi ke perjalanan transformasi diri ini. Bayangkan, langkah demi langkah, kamu membentuk dirimu yang lebih baik dari kemarin, lebih kuat, lebih bersinar. Ini bukan cuma soal mencapai tujuan, tapi juga perjalanan penuh arti. Setiap tantangan, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membentuk karakter. Keuletan adalah kunci membuka potensi tak terbatas dalam dirimu. Ubahlah rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Percaya pada kekuatanmu, kamu mampu mengatasi apapun. Ingat, perjalanan ini nggak sendirian. Kita bersama-sama membangun komunitas yang saling mendukung, berbagi suka dan duka, tumbuh dan berkembang bersama. Jadi, siapkan diri untuk insight,
tips, dan inspirasi lebih banyak lagi untuk membantumu meraih impian. Setiap video adalah langkah kecil menuju versi terbaik dirimu. Nikmati setiap prosesnya, karena perjalanan itu sendiri tak kalah bermakna dari tujuan akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman. Kita terus melangkah bersama menuju puncak potensi diri.